Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk renungan hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kasih Allah yang mengikat. Meskipun Yonatan sudah mati, tetapi Daud tetap menunjukkan kasih setianya kepada keluarga Yonatan. Karena itu, setelah diangkat menjadi Raja Israel, Daud mencari keluarga Yonatan yang masih tersisa. Akhirnya lewat Ziba, diketahui bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih tersisa, yaitu Mefiboset. Daud menyuruh orang memanggil Mefiboset. Ketika Mefiboset datang, berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul kakekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Sebenarnya Daud bisa saja membantai Mefiboset karena Saul, kakeknya Mefiboset, yang telah menyebabkan Daud menderita dan hidup mengembara bertahun-tahun lamanya. Mefiboset adalah pewaris keluarga Saul, karena dia adalah anak Yonatan, putra mahkota Israel. Di sisi yang lain, Daud menikah dengan Mikal, saudara perempuan Yonatan. Jadi Mefiboset adalah keponakan Daud. Tetapi Mikal bukan istri yang baik karena ia mengolok-olok Daud. Ketika Daud menari-nari pada waktu tabut Tuhan dipindahkan dari Obed-Edom. Perbuatan keluarga Mefiboset kepada Daud cukup menjadi alasan bagi Daud untuk membenci dan membantai Mefiboset. Tetapi Daud adalah pribadi yang cinta damai dan setia memegang janji kasihnya kepada Yonatan, sahabatnya. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai ayat 17, demikian janji Daud dengan Yonatan. "Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Daud memelihara hubungan persaudaraannya dengan Yonatan, yaitu dengan memelihara Mefiboset. Kita perlu belajar dari Daud yang tidak membiarkan situasi atau alasan apapun juga untuk dijadikan alasan guna memutuskan tali persaudaraannya dengan keluarga Yonatan. Ada dua kata yang dapat kita teladani dari Daud ketika ia menyambung kembali tali persaudaraannya dengan keturunan Yonatan, yaitu inisiatif dan mengampuni. Itulah kata kuncinya, saudara. Daud tidak menunggu Mefiboset datang dan memohon belas kasihnya, tetapi Daud sendiri yang berinisiatif untuk mencari Mefiboset. Hati yang penuh pengampunan membuat Daud dapat menerima Mefiboset. Bahkan Raja Israel itu bersedia makan sehidangan dengan orang pincang seperti Mefiboset. Sedang renggangkah hubungan kita dengan sanak saudara kita? Jadwalkan pertemuan damai dengan segera. Jangan menunda atau memberi dalih. Lakukan rekonsiliasi secepatnya. Singkirkan rasa malu, kekesalan, atau kemarahan. Kemudian rangkullah mereka dengan kasih.
Hanya dengan demikian kita dapat menjadi pembawa damai. Amin.